marilah kita bersyukur karena kita masih diberikan rahmat dan kesempatan untuk menyiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan di dunia dan di hati kita masing-masing. Ibarat rumah, kita akan kedatangan tamu agung. Maka kita pasti sibuk akan menyiapkan segala sesuatu agar pantas menyambut tamu kita. Bulan ini kita akan kedatangan tamu agung Yesus Kristus, Raja dan Penyelamat kita. Dia berkenan datang ke dunia karena terdorong oleh kasih-Nya, dan Dia ingin membebaskan kita dari dosa dan kematian. Ibadat pada hari ini akan dipimpin oleh Bapak Stefanus Agus Muryono. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadat Advent pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka, Datanglah Ya Yesus. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Tinggallah pengikutku dan tinggallah penaraku. Hanya Engkau Yesus penaraku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia percaya aku padamu. Hanya Engkau Yesus sahabatku. Hanya Engkau Yesus sahabatku. Bapak Ibu guru dan para orang tua murid dan anak-anak sekalian, untuk menandai masa Advent, kita akan menyalakan lilin Advent yang pertama, yakni lilin pengharapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan menunjukkan kerelaan hatinya dan memberikan damai sejahtera kepada kita semua yang berhimpun demi namanya. Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu guru, orang tua siswa dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, masa Advent adalah masa pengharapan, penantian dan persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kata Advent berasal dari kata Adventus yang dalam bahasa Latin artinya kedatangan atau kunjungan. Masa Advent berlangsung selama 4 hari dan 4 minggu persiapan. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Maka selama 4 minggu ke depan di masa Advent ini, kita akan menyiapkan diri sepenuh-penuhnya agar sungguh siap menyambut kedatangan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar
dari perwira, dari Kapernaum yang sungguh mengharapkan kedatangan Sang Kasih sejati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Putra-Mu Yesus akan datang. Ia akan mengunjungi kami dan tinggal bersama kami. Ia mengajar dan menunjukkan jalan kehidupan. Ia akan mendampingi dan membimbing langkah kami. Maka kami mohon, berilah kami rahmat-Mu, supaya hati kami menjadi lapang dan bersih, sehingga pantas menyambut kedatangannya. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita memusatkan perhatian pada sabda Tuhan dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Pembacaan dari surat Petrus yang pertama, bab 1 ayat 18 sampai 20, 22 sampai 23. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus masuk Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang dan menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergilah,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datanglah,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita mengadakan ibadat untuk membuka masa Advent. Advent merupakan masa penantian, yaitu kita menantikan kedatangan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi mengapa kita masih menantikan kehadirannya? 2000 tahun yang lalu Yesus hadir ke dunia secara fisik dan menebus dosa manusia melalui wafat di kayu salib. Seperti yang kita dengar dari surat pertama Rasul Petrus bab 1 ayat 18 sampai 19. "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat." Kita menantikan kehadiran Yesus seperti seorang perwira yang juga mengharapkan kedatangan Yesus untuk menyembuhkan hambanya. Tetapi karena imannya dan kesadaran dirinya, ia mengharapkan kehadiran Yesus tidak secara fisik, seperti dalam Injil Matius bab 8 ayat 6. "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini kita menantikan kehadiran Yesus dalam hati kita. Namun kita juga menyadari bahwa ketidakpantasan kita karena dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan diri. Persiapan diri dalam menyambut Yesus
bukan dengan membeli pakaian yang baru, persiapan pesta, atau membuat rencana liburan, tetapi dapat kita lakukan misalnya berbuat amal kasih seperti aksi Natal, membaca kitab suci misalnya seperti renungan harian. Yesus hadir dan menebus dosa sebagai bukti cinta dan kemudian Allah kepada umat manusia. Karenanya kehadiran Yesus saat ini dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita diharapkan mampu menjiwai setiap perilaku kita sehingga kita dapat mengamalkan kasih dan pada akhirnya semua orang akan hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Dengan begitu tema Advent tahun 2021 ini dapat diwujud nyatakan. Aku dicintai, aku diberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita hidupi masa Advent tahun ini dengan menunjukkan kasih kepada sesama, terutama orang yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga kita dan teman-teman kita. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita memanjatkan doa-doa permohonan kepada Tuhan. Bagi bangsa dan negara Indonesia, ya Tuhan, bebaskanlah bangsa kami dari pandemi virus Corona 19 yang sedang melanda. Berikanlah hari baru dan kehidupan baru yang lebih baik, sehingga bangsa kami semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa Indonesia, berilah kemampuan dan kekuatan bagi para pemimpin bangsa kami, agar berkat bimbingan dan karunia Roh Kudus, mereka memimpin bangsa kami dengan penuh kebijaksanaan, sehingga membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gereja agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan baik, sehingga kami dituntun menuju kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sesama dan sanak saudara yang sedang sakit, ya Bapa, berilah kerahiman-Mu bagi sanak saudara dan sesama kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya berkat kemurahan-Mu, Kau angkat segala sakit yang dideritanya, sehingga bisa menikmati kehidupan yang sehat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga SD Strada Santa Maria, ya Bapa, berkatilah keluarga besar SD Strada Santa Maria. Semoga kami sungguh dapat mempersiapkan diri supaya pantas menyambut kedatangan-Mu dan betah tinggal di hati kami masing-masing, sehingga kami diselamatkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa-doa dan pengharapan kami, dan kami akan menggabungkan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Ialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia penolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu, dan bukalah jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, dan anak yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadat Advent pada hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sapaan dan sabda-Mu hari ini. Kami mau menyiapkan diri sepenuh hati selama masa Advent ini, dimulai dengan memiliki hati yang penuh kasih seperti hati-Mu. Ajarilah kami untuk mengasihi sesama, baik lewat kata-kata maupun tingkah laku nyata dalam hidup sehari-hari. Semoga kami pun dapat semakin layak menyambut kedatangan. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.